Oke, mungkin video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami dasar-dasar AutoCAD. Mohon maaf bila merasa diajarin, tapi pada dasarnya ini cuma sharing tentang dasar-dasar AutoCAD. Langsung aja di share screen. Di sini kan untuk AutoCAD yang kita buat itu hanya gambar 2 dimensi. Untuk gambar 3 dimensinya itu akan dikerjakan oleh orang mesin atau orang sipil atau orang arsitektur. Untuk dasar-dasar arsitektur yang pertama adalah line. Nah, kalau misalnya mau cepat, tulis aja line. Tulis aja line di sini. Line. Oke. Nah, kalau mau pakai shortcut bisa dari sini line. Nah, di sini kan ada beberapa derajatnya, namanya Cartesius. Di sini ada 0, di sini ada 90, di sini ada 180, di sini ada berapa tuh? Di sini ada 90 juga. Daripada ngapalin Cartesiusnya, daripada ngapalin derajat-derajatnya, mending langsung aja di sini satuannya adalah mm. Misalnya ukuran kertas itu untuk ukuran kertas A4 itu 297. 97 kalau misalnya lurus ke kanan itu 0. Enter aja. Udah kebentuk nih. Nah, terus yang ke bawahnya 210. Karena di sini menunjukkan 90 derajat, ya udah tinggal enter aja. Sini juga 297. Ini 180 nih. Kalau misalnya digeser-geser gini nggak dapet, kalau digeser-geser gini nggak dapet 180, geser-geser gini nggak dapat 180, pakai cara manual 297 tab 180 tab 180 di sini adalah derajat. Kalau misalnya nggak nemuin derajatnya ya, misalnya dari sini nih, di sini kita udah tahu nih panjangnya tingginya adalah 210, tapi derajatnya eh, kita nggak tahu nih berapa. Udah langsung aja dari sini nih 90. Itu untuk line. Nah, untuk square di sini ada panjang kali lebar. Misalnya untuk panjang kertas adalah 200, untuk panjang kertas A4 adalah 297 dikali tab 210. Jadi deh, sama kan? Ya kalau nggak mau lama pakai line ya, itu bisa pakai square. Ini ada square. Ya square atau tulis aja rectangle. Aja rectangle. Kalau langsung aja di sini. Lalu selanjutnya ada trim. Misalnya misalnya kita punya garis di sini. Terus ada titik lagi di sini misalnya. Sorry, ada titik lagi di sini. Misalnya garisnya kayak gini. Nah, misalnya kita mau ngapus yang ini nih, mau ngapus yang di sebelah sini. Tapi kan kalau di trim, misalnya kita masuk ke trim, ini kan nggak bisa tuh, nggak bisa langsung ya. Mungkin di versi 2021, 2020, 2021 bisa, 2020, 2021, 2022 itu mungkin langsung bisa trim. Tapi mungkin untuk user di bawah 2020 itu harus pakai tegak lurus. Nah, caranya itu kalau misalnya mau motong yang sebelah sini, yang di blok adalah yang sebelah sini. Terus trim. Nah, itu. Nah, sama halnya juga kalau misalnya kalian mau ngetrim yang sebelah sini, itu ya udah blok sebelah sini terus trim, ngetrim. Udah. Nah, ini kan kalau misalnya gini, misalnya nih ini gambarnya hilang nih. Terus digini-giniin hilang. Pakai pen. Di sini ada pen. Atau enggak kalau misalnya pakai yang 2010 ke bawah itu kan pennya nggak ada. Tulis aja pen di sini. Ini fungsinya untuk ngegeser. Terus kalau mau balik lagi, klik ESC. ESC untuk balik ke perintah awal.
Yang selanjutnya adalah masukin teks. Oh enggak, ke line dulu. Misalnya kita di sini anggap aja ini adalah garis tepi ya, yang udah 1 mm, 1 mm, 2,5 mm. Anggap aja udah gitu. Terus kita buat etiket atau kepala gambar. Setelah kepala gambar di sini kan 25 atau 2,5 cm, berarti 25 mm. Nah, 25 ini 25 mm. Nah, 25 mm ininya 18 cm ya. 18 cm berarti 180. Kan udah 180 ya udah, enter aja. Terus ke bawah lagi 25 kan di situ 93 tuh. Biar lurus ya udah 90 aja. Yang kita ingat kan ada 90, 180, 270 sama 360. Ingat aja di situ. Nah, terus kalau misalnya buat garis di tengahnya itu kan bingung nih. Kalau dari sini kan gak bisa nih. Kita nggak tahu nih misalnya yang bawahnya ini kan 10 cm, 1 cm atau 10 mm. Nah, caranya itu jangan dari sini. Jangan langsung dari titik tengahnya. Ngambil dulu dari bawah. Terus ketik di sini 10 atau terserah yang mau dibelah. 10 nggak apa-apa ditiban juga. Terus ujung ke ujung deh. 80. Nah, selanjutnya nanti bisa buat sendiri. Nanti gue cantumin kepala gambar di bawah. Atau kepala gambar di bawah. Terus ada lagi. Oh, ini gede banget. Dan 7. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah teks. Teks di sini misalnya teks teks klik teks di sini teks atau enggak terus aja teks aja dari ujung ke ujung deh. Salah, teks teks edit gimana ya? Ini yang di sini aja deh. Mtext. Berarti perintahnya adalah mtext. Mtext dari ujung ke ujung. Kalau kalian mau dari sini ke sini, jadi sesuaiin aja. Nah, kalau udah kayak begini, salah ya ditulis aja ngasal. Bentar. Nah, ini kan kecil banget nih. Banget udah klik 2 kali, CTRL-A atau blok semuanya, di sini diganti nih ukuran-ukurannya. Misalnya maunya 5. Nggak tahu nih gue ukuran bakunya gimana. Kalau mau ngegedein, mana sih? Misalnya ini yang tadi gini. Di CTRL-A dulu, di blok semuanya dulu. Terus di sininya misalnya kita mau gedein lagi jadi enter jadi gede. Nah, ini kan masih di ujung nih. Ya udah pindahin aja bisa bisa ketik move atau dari sini bisa klik yang sini. Untuk 2010 ke bawah mungkin nggak ada shortcut di atas ini. Jadi bisa diketik aja. Disesuaikan. Terus selanjutnya adalah circle atau lingkaran. Kalian bisa tulis di sini bisa di sini circle atau langsung aja di shortcut sini circle. Udah circle itu kan dasarnya. Nah, dasar di sininya adalah jari-jari. Misalnya kalian mau diameternya adalah 30. Mau diameternya 30 mm. Ya udah, terus aja jari-jarinya 15. Karena dari ujung misalnya dari ujung tengah ke sini itu 15. 15. Berarti diameternya adalah 30 mm gitu. Jadi hitungan untuk circle adalah hitungan untuk circle adalah jari-jari. Lalu selanjutnya adalah arch. Arch misalnya kalian mau buat pintu atau ujung-ujung yang setengah lingkaran, seperempat lingkaran atau 3/4 lingkaran. Misalnya di sini arch. Ini ketik aja ARC, arch. Nah, di sini dari ujung ke ujung dari objek apapun mungkin bisa ini. Misalnya membuat penghapus gini. Nah, di sini kan masih ada sisa nih. Ya udah, klik di sini, blok di sini, terus ketik trim. Tadi udah disampaikan, ketik trim.
Nah, jadi penghapus. Jadi setengah lingkaran. Ini fungsinya arch itu untuk mempercepat atau mempersingkat waktu. Kalau misalnya kalian pakai circle sebenarnya bisa juga, cuman kan ribet gitu. Harus tentuin titik tengahnya dulu, diameternya dulu. Jadi ya langsung aja. Bisa diaplikasikan di pintu. Contohnya seperti gambar UTS gua nih, UAS gua pas SMK. Ini pakai arch, seperempat lingkaran. Ini pakai arch untuk daun pintu, untuk gambar 2 dimensi daun pintu. Ini bisa pakai arch. Ini untuk pengaplikasiannya AutoCAD nanti yaitu membuat denah, wiring, jadi ngitung bebannya, terus warna kabelnya gitu. Nanti ada juga balik ke dasar-dasar AutoCAD. Yang selanjutnya adalah presisi move. Nah, presisi move itu contohnya nih, kita mau nempatin ini di mana ya? Misalnya kita nempatin si penghapus ini di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah sini. Jadi kita maunya di sini 45. Nah, kita maunya tepat di ujung sini nih. Ya kalau mau tepat di ujung situ, caranya nggak bisa langsung di blok, terus dipindahin gitu, nggak bisa. Kalau misalnya ini langsung dipindahin gitu, ini kan jadi nggak presisi nih. Jadi nanti ngeblur tuh, jadi lama kan. Oh presisiin dulu satu, enggak gitu. Caranya itu buat garis bayangan dulu, line misalnya lu dari ujung ke ujung nih, misalnya 36 nih, udah 36 bagi 2, 18. Nah ini kan udah ada titik tengahnya nih, ESC, terus blok semua, terus move. Nah move-nya itu harus tepat di tengah-tengah garis bayang yang tadi nih, move tuh, tepat di tengah-tengah garis bayang. Nanti dia langsung ke detect sendiri tuh, jadi presisi kan tengah-tengahnya, jadi nggak usah ngeraba-raba lagi tuh. Udah ke presisi move, terus insert image. Untuk insert image kan ada di kepala gambar ya, di head ya, di kepala gambar atau etiket. Itu untuk insertnya itu nggak tahu sih ini benar atau enggak. Ya benar. Ini kan untuk gambar PNG. Nah, sebisa mungkin kalian formatnya adalah PNG. Jadi cuma gambar intinya doang nih, backgroundnya nggak ada, atau backgroundnya putih boleh. Ini full pad, ke full pad. Oke. Dipresisiin aja dari ujung ke ujung. Misalnya di sini ya, dari ujung ke, ini nggak bisa gini, soalnya dari ujung ke ujung deh, gini. Nah, ini kan masih ada garisan nih. Kan, masih ada garisan. Di sini background transparansi, remove crimping, background transparansi. Ya, seharusnya ini bisa background transparansi sih. Background transparansi. Terus ini kan kalau misalnya ya ini ya gitulah pokoknya. Nah, ini udah masuk ke background transparansi sih. Udah transparan nih belakangnya nih. Gitu. Itu cara insert gambar. Insert gambar tuh di insert, terus create, terus attack. Attack nanti masuk aja ke logo PN, masuk aja ke sini misalnya ini ke ujung dari bawah berarti. Terus ini background transparansi, transparan. Kalau bisa PNG, kalau bisa formatnya PNG. Ulang lagi, kalau mau masukin gambar itu insert, attack, terus masukin logonya yang atau gambar yang kalian mau masukin. Jangan lupa kalau bisa belakangnya itu formatnya itu PNG atau gambar inti aja. Pad, oke. Nah ini kan kalau udah muncul kayak gini dari ujung ke ujung, dari bawah ya, dari ujung ke ujung, ketik. Nah, ini kan masih ada background putihnya nih. Ya udah, pencet aja background transparansi. Terus kan masih ada garisnya.
Seharusnya masih ada garisnya nih. Kalau misalnya nanti masih ada garis tepiannya di sini, karena gue di sini image frame-nya adalah udah nol. Kalau misalnya nanti kalian ada di sini garis kayak gini nih, garis frame-nya, bingung nih kan? Kalau di print atau dicetak atau dijadiin PDF, ya tetap aja ada gitu. Nah, cara ngilanginnya itu adalah ketik aja image frame, image frame, atau bingkai foto, match frame, bingkai gambar. Nah, itu kan ada angka-angkanya tuh, image frame dalam image frame, terus ketik aja 0, hilangin 0. Oke, itu kan udah insert image atau masukin gambar. Udah masuk ke image frame juga. Terus selanjutnya adalah presisi print. Presisi print di sini gue buat ininya aja deh. Nanti bingung. Ini kan udah ada garis tepiannya. Misalnya ini anggap aja kertas A4 yang udah presisi ya. Untuk presisi print CTRL-P, terus di sini ketik DWG to PDF, ininya ISO full A4, full atau ISO full, harus full ya, kalau nggak full ya nanti setengah-setengah. Jadi ada di garis tepian lagi, jadi udah ada garis tepian lagi. Nah, ini ganti ke window. Nah, nanti kalau misalnya kalian langsung ganti ke window, nanti kan muncul lagi nih. Kan bingung nih, lah ini disuruh ngapain? Ya udah, ketik aja dari ujung ke ujung. Klik aja dari ujung ke ujung. Terus klik center of plot. Kalau mau nyalain landscape ya landscape. Terus sebelum di print, kalau mau nge-review dulu, preview dulu sebelum di print, ketik preview. Nanti muncul nih. Nah, ini gambar gue nih. Gitu. Kan jadi full nih, jadi presisi kan. Sorry tadi nggak presisi. Presisi nih. Ini jadi ISO 4. Ya karena di sini, kenapa di sini masih ada tepiannya, karena gue nggak tahu nih ininya samping-sampingnya berapa. Atau kalau mau lebih meyakinkan lagi, kan di dalam ini udah 4. Tuh, jadi full kan? Ya cara presisinya gitu. Atau kalau mau lebih yakin lagi, misalnya gue pakai yang gas bunuh kemarin, gue print secara presisi. Di sini ISO 4 210. Ini gue karena portrait, karena gambar adalah portrait. Displaynya jadi Windowsnya dari ujung ke ujung. Review. Nah, salah. Masih mentah semua. Nah, ini nih. Salah yang ini aja. Review, window. Nah, nanti kan muncul lagi nih. Kalau udah muncul gini, aja dari ujung ke ujung. Ganti portrait. Jangan lupa ISO full ya. Jangan lupa ISO full A4. Gantung kertas ukurannya berapa ya, aku nggak tahu. Kalau misalnya ada ya aja. Tuh, jadi presisi kan. Kanan kirinya. Caranya gitu untuk presisi. Gue nggak tahu ini kenapa di sampingnya ada kayak gini. Mungkin garisnya hilang. Itu sih. Ya kalau misalnya ada keluhan kayak tadi di sampingnya nggak ada gambarnya, ya udah ganti aja warnanya. Kenapa gue ganti warna hitam? Karena nggak kedetek. Kayak gini nih, gue ganti warna hitam ya, ganti warna putih ya. Kenapa? Ini window 4, ISO 4, ISO 4, display window ke ujung, portrait, preview. Tuh, jadi presisi kan, ujung ke ujungnya. Itu kalau memang tadi ada hilang garis, ya mungkin garisnya nggak kedetek di PC lu. Jadi ganti aja warnanya. Gitu sih untuk di kasusnya. Ya, udah sih gitu aja. Mungkin untuk lo yang mau lanjut ke 3 dimensi, ada caranya itu extrude. Gua nggak tahu caranya sebenarnya karena itu bukan ranah kita. Kalau mungkin nanti mau belajar bareng-bareng untuk 3D, boleh.
Tapi kalau mau yang presisi benar-benar 3D presisi itu bisa pakai software SolidWorks. Nanti anak mesin tahu juga SolidWorks itu apa. Kayak gitu. Sekian dari penjelasan dari gua. Semoga membantu. Mungkin ada penjelasan yang belibet karena gua nggak pakai script untuk bikin video ini. Jadi mohon maaf kalau belibet. Terima kasih semuanya.